PKB ini alhamdulillah pemilu kemarin kita mendapat tambahan suara yang signifikan, dukungan masyarakat luar biasa, kita harus berterima kasih. Kita ini sekarang punya 7 daerah pemenang. Daerah pemenang 1 itu Kabupaten Tegal, Ya. Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Ya. Kabupaten Kendal, kita juga Ya. pemenang di situ. Terus Demak, terus Bluro, Ya. terus dan Kebumen. Ya. Ada 7 kabupaten. Tentu logika sederhana, di 7 kabupaten itu kita berikhtiar untuk mendapatkan kepala daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau pelaksanaan pilkada serentak, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Jawa Tengah, yaitu Kiai Haji Muhammad Yusuf Hudori, yang biasa kita panggil Gus Yusuf. Ya, beliau adalah Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah. Apa kabar, Gus? Alhamdulillah, sehat, baik. Iya. Gus Yusuf lahir di Magelang 9 Juli 1973, saat ini menjadi pengasuh asrama perguruan Islam API Pondok Pesantren Salaf Tegaljo. Pernah menuntut ilmu di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, kemudian juga di Pesantren Salafiyah Gedung Bandeng Purwokerto, kemudian Pesantren Salafiyah Bulus Kebumen. Sejak 1999 sampai 2007 menjadi pimpinan Dewan pimpinan Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Magelang. Sejak 2013 menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Tengah. Nah, Gus mungkin bisa diceritakan dengan singkat perjalanan karir hingga menjadi Ketua DPW PKB sekarang. Mungkin ada hal-hal yang menarik yang terlewat. Saya sebutkan tadi. Monggo, Gus. Ya, matur nuwun Pak Bambang Sadono, kesempatan waktunya saya bahagia sekali bisa sinau dengan senior kita ini di Jawa Tengah. Ya, saya terjun di politik sebetulnya merupakan panggilan saja. Ya. Karena basically saya adalah di pesantren, di pendidikan, Ya. tapi panggilan dan mungkin dari orang tua. Karena orang tua saya, Kiai Hudori itu dulu juga aktif di kemasyarakatan, aktif di kegiatan sosial, bahkan politik. Meski bapak saya tidak terjun secara langsung. Tetapi Pondok Tegarjo dulu sejak zaman perjuangan itu sudah terlibat dengan pergerakan. Bahkan pada tahun 48 pada Clash kedua, Pondok Tegarjo sempat dibakar oleh Belanda. Karena dulu menjadi pusat pergerakan pejuang-pejuang.
itu di pesantren. Ya. Jadi pondok itu sempat dibakar dan vakum mungkin sekitar 7-8 bulan. Ya. Ayah saya ngungsi di hutan, di sebuah makam aulia di hutan. Bahkan ibu yang pertama itu meninggal ketika dalam pengungsian. Itu masa-masa perjuangan kemerdekaan dulu. Nah, terus yang kedua juga ketika itu dilanjutkan oleh kakak saya, Kiai Abdurrahman Hudori, Ya. itu dulu juga aktif waktu itu zaman di P3. Ya. Di P3 waktu itu masih 3 partai. Ya. Bahkan saya masih teringat betul ketika saya kecil SD atau Ya. kelas 1 lah. Kakak saya dulu dijemput paksa pakai kendaraan militer dibawa ke Korem atau dibawa ke Korem apa ke Kodim itu loh waktu itu. Ya. 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 Saya itu dikasih tahu sama ibu saya, itu nggak bareng-bareng kayak kakaknya di petuk tentara waktu itu zaman Orde Baru. Itu juga membekas itu loh. Ya. Betapa risiko perjuangan itu pasti berat. Ya. Terus kakak saya aktif di P3 sampai lahir PKB. Ya. Sampai lahir PKB lah. Kelahiran PKB itu salah satunya rembukannya adalah di pesantren Tegalrejo. Hmm. Dulu waktu itu ada sekitar 600 kiai kumpul di saat pasca reformasi. Ya. Kiai ya Gus Dur, ya waktu itu Kiai Idris Marzuki Lirboyo, Kiai Sepuh semua kumpul. Ya. Terus di Tegalrejo itu salah satunya keputusannya adalah NU membikin partai politik. Belum ada nama PKB waktu itu. Ya. Ya. Terus digodok di Rembang, digodok di Malang, digodok di Cirebon sampai ke PBNU, akhirnya lahirlah PKB. Artinya bahwa saya secara emosional memang terlibat dengan PKB ini sejak proses awal. Ya. Karena merasa PKB ini lahir dari pesantren, maka ada tanggung jawab moral saya untuk ikut Ya. menjaga dan membesarkan PKB. Itu lebih Ya. pada tanggung jawab moral. Ya. Ketika deklarasi, saya waktu itu ditunjuk menjadi ketua PAC Kecamatan Tegalrejo. Ya. Ketua PAC 1 periode, Ya. setelah itu terus ketua DPC, Ya. ketua DPC Magelang itu saya 2 periode, Ya. ketua DPC Magelang 2 periode, terus ketua DPW waktu zaman Ya. Gus. Nah, ketika Ya. ada konflik waktu itu dinamika PKB, saya waktu itu Gus Dur. Ya. Gus Dur lah, terus saya divakumkan waktu itu, dinonaktifkan. Dan memang Ya. saya sendiri yang mengajukan secara baik-baik kepada Ya. Gus Muhaimin. Ya. Kepada Gus Muhaimin, saya minta untuk mundur dulu, saya tak ikut Gus Dur waktu itu. Ya. Satu pemilu tahun 2004 itu saya nggak aktif. Ya. Saya nggak ikut, nderek ke Gus Dur, Ya. sampai Gus Dur sedo. Nah, setelah Gus Dur Ya. sedo, saya dipanggil lagi oleh Gus Muhaimin dan didhawuhi waktu itu oleh Kiai Aziz Mansur, Ketua Dewan Syuro. Terus saya ingat betul juga ditimbali Abah Dimyati Rois, diminta untuk aktif lagi di PKB. Sampai hari ini, saya aktif Ya. di PKB. Ya, ringkasnya seperti itulah. Artinya Ya. bahwa perjalanan politik saya lebih pada Ya. panggilan dan juga saya niatkan ini bagian dari khidmah pengabdian Ya. saya kepada para kiai-kiai saya. Ya. 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 Gus Yusuf, kelihatannya perjalanan karir politiknya ini juga menarik. Artinya memimpin partai mulai dari PAC, DPC, sampai DPW, tapi tidak pernah menjadi anggota legislatif. Ya, Nah, ya. tetapi ya yang menarik kan tanda-tanda bahwa Gus Yusuf mempersiapkan diri untuk menjadi
apa ya, eksekutif, yaitu pimpinan di Jawa Tengah, itu mulai terlihat justru jauh sebelum orang lain mulai. Saya sudah melihat balionya Gus Ya, Yusuf yang apa, tulisannya budal Gus gitu. Itu bagi ya, saya tanda-tanda bahwa ini persiapan. ya. Apa yang bisa diceritakan Gus? Iya, saya memang sejak awal dulu tidak atau belum tertarik ya untuk masuk di legislatif. Hampir 20 tahun lebih perjalanan politik saya. Di eksekutif waktu itu juga belum, saya ditawari bupati juga saya tidak sanggup. Waktu itu zaman Mas Ganjar saya juga diajak menjadi wakilnya juga. Waktu itu saya belum bersedia itu loh. Ya, Cuman ketika kemarin menjelang pemilu, ya, kita diskusi dengan teman-teman PKB Jawa Tengah, kita ya, juga sharing dengan para tokoh-tokoh itu kok. ya, Waktu itu kelihatannya momennya pas itu loh. ya, Momennya pas, teman-teman mengadakan Muspim Will, ya, seluruh PKB kabupaten kota di Jawa Tengah, ya, dan dari Muspim Will itu sebetulnya teman-teman memandatkan saya untuk maju sebagai calon gubernur gitu loh. ya, Nah, terus dilanjutkan dengan musyawarah para alim ulama juga ya, begitu. ya, Saya waktu itu menjawab itu. Kalau memang ini demi kemaslahatan masyarakat, demi kebesaran PKB dan Nahdlatul Ulama, bismillah. Saya jawab seperti itu. ya, Dan saya waktu itu jelas pada kiai-kiai. Kiai, monggo, mungkin ini bagian kecil menjadi trigger penyemangat kita bersama-sama ya, untuk membesarkan PKB. Hari ini PKB 20 kursi, saya bilang itu. ya, Kalau besok PKB ini bisa 26 atau 30 kursi lah, ya, kita punya tiket utuh maju pilgub, bismillah. Saya ya, tanpa pikir panjang. Bismillah, ya, saya bilang gitu. Itu sekitar setengah tahun yang lalu lah, ketika ya, mulai ya, Dalgus. ya, Ya, semua sudah kita lalui prosesnya, kita ya, berjuang berikhtiar, ya. tapi ternyata Allah meridhoi kita masih 20 kursi. Artinya, kalau yang saya ucapkan ini belum terwujud, Pak Iya, Bambang. Belum iya, terwujud, PKB belum punya tiket penuh. Maka saya sampaikan ke kiai-kiai, ya kita realistis kiai, karena kita hari ini masih 20 kursi, maka saya akan berikhtiar iya, untuk mencari teman koalisi, untuk mencari figur pendamping dan lain sebagainya. Saya belum bisa jawab secara utuh. iya, Karena ini sekali lagi PKB baru 20 kursi. Nah ini kan saya juga belum bisa menjawab harus H1 atau H2. Ya iya, karena posisi tawarnya hari ini kan realitanya seperti iya, itu. iya, Berbeda iya, kalau PKB ini dapat kursi iya, 24 lah minimal. iya, 24 kita punya tiket penuh, kita posisi tawarnya kuat. iya. Kalau musik melu mangkat dewe gitu loh. Ibaratnya kan tinggal kita ngajak Pak Iya. Babon, ayo Pak mangkat bareng. Wah, iya. Luar biasa. Nah, Gus, sekarang perkembangan sudah agak cepat ya. Kalau dulu agak lambat gitu kelihatannya agak cepat. Eh, sudah apa muncul calon-calon yang Ya, kelihatannya makin kelihatan, yaitu antara lain Pak Kapolda atau sekarang mungkin sudah mantan Kapolda, jadi Pak Ahmad Lutfi. Sudah mulai muncul, beberapa partai sudah menyebut gitu, bahkan di lapangan pasangan juga sudah mulai dijodoh-jodohkan. Memang partai terbesar PDIP sampai sekarang belum memutuskan. Tetapi menurut saya PKB mempunyai apa ya, mempunyai posisi yang menentukan menurut saya akan kemana itu akan mempunyai dampak yang besar. Nah, dalam posisi itu apa yang dipikirkan oleh PKB Jawa Tengah? PKB Jawa Tengah kita adalah pemenang nomor 2. Ya,
ada sekitar 3.400.000, hampir 3.500.000 lah, Ya. amanat masyarakat Jawa Tengah kepada kita Ya. yang telah memilih mencoblos PKB. Ya. Ini yang harus saya perjuangkan. Ya. Artinya PKB harus punya kontribusi besar terhadap kemajuan Jawa Tengah ke depan. Ya. Dimanapun posisinya. Kita berikhtiar bagaimana agar PKB ini nanti masuk di kertas suara sebagai H1 maupun H2. Ya, ini yang terus kita ikhtiarkan. Ya. Dengan siapa? Nah, ini masih terus berproses. Saya Ya. sudah melakukan komunikasi dengan Pak Lutfi, Pak Kapolda. Ya. Ya. Nah, hari ini kan belum pensiun, masih Kapolda. Ya. Masih ya. Terus dengan PDI, dengan Mas Pacul. Ya. Terus dengan Mas Daryono, Ya. Ketua Gerindra. Karena Ya. porosnya kelihatannya kan itu. Betul. Poros Ya. besarnya kan itu. Di samping saya juga tidak mengesampingkan kekuatan-kekuatan yang lain. Ya. Intensif dengan Pak Panggah, dengan Ya. Golkar. Ya. Saya juga intensif dengan Mas Rinto, Demokrat. Ya. Kemarin ketemu kader Golkar, Mas Diko. Kita Ya. share Ya. juga dengan PKS, dengan P3, Nasdem, Ya. semua partai Ya. kita komunikasi. Karena Ya. prinsip kita pengen bangun Jawa Tengah Ya. bareng-bareng. Ya. Ya, ya. Ya. Ya, baik. Gus Yusuf, kelihatannya DPP PKB kan selalu mengatakan masih terus memperjuangkan supaya Gus Yusuf menjadi calon gubernur. Ya, jadi itu yang selalu dipasang sampai sekarang. Nah, ternyata Gus Yusuf sendiri juga realistis. PKB bisa saja kalau H1 syukur ya, kalau tidak paling tidak harus di kertas suara. Nah, apabila nanti misalnya akhirnya komposisinya seperti itu, PKB diposisikan di wakil, apa mungkin Gus Yusuf yang berangkat sendiri atau ada kader yang lain? Ya. Jadi pertanyaannya menukik seperti itu. Kan kalau prinsip saya PKB masuk kertas suara. Ini prinsip ya. Ya, ya, Tapi betul. ini masih dibicarakan di tingkat DPP. Ya, Memang DPP masih berikhtiar ya, untuk mengikhtiarkan calon gubernur atau H1. ya, ya, Nah, saya juga melakukan komunikasi, DPP melakukan ikhtiar komunikasi karena Pilgub ini memang domainnya domain DPP ya, sebetulnya. ya, Kita ini kan hanya nunggu dieksekusi lah bahasanya. ya, ya, Nunggu dieksekusi. Domainnya domain DPP dan Pilgub ini, gubernur kan kita paham, ya, itu kepanjang tanganan langsung dari presiden. ya, Ini agak berbeda dengan bupati, wali kota, ya, yang ya, mungkin bisa independen, bisa mandiri lah apa yang menjadi ya, keinginan masyarakat ya, bawah, ya, apa yang menjadi keinginan masyarakat bawah bisa ya, terwujud gitu loh. Bisa ya, terwujud. Meski nanti sinergitas pemerintah daerah, ya, pemerintah provinsi dan pusat ini memang harus tegak lurus. ya, Tapi dalam proses pemilihannya, kalau ya, bupati, wali kota ini bisa lebih ya, terbuka. ya, Tapi kalau gubernur sekali ya, lagi, karena ya, di Indonesia ini hanya 35, maka prosesnya pasti dari pusat. ya, Dari bottom up ditawarkan ke bawah, itu loh. ya, ya, Ditawarkan ke bawah. Lah, ini yang kita juga paham itu. Maka ya, ya sekali lagi kita ini hanya pasukan lah. ya, Tinggal nanti bagaimana para komandan di Jakarta melakukan diskusi, apa kesepakatannya kita ya, melakukan.
kita melaksanakan itu. Ya, iya. Baik, walaupun pertanyaan belum dijawab, akan maju sendiri atau tidak orang lain kalau posisinya H2. Tapi pertanyaan saya berikutnya begini, Gus. Tadi disebut bahwa eh, jabatan gubernur kepanjangan tangan pemerintah pusat dan pasti ada kaitan. Apakah benar bahwa ada yang berpendapat Pilgub Jawa Tengah ini nanti bisa jadi semacam fotokopi dari suasana Pilpres yang lalu? Kemungkinan itu ada, tetapi Ya. bisa jadi juga tidak. Eh, Bisa jadi juga tidak. Karena ya, hari ini koalisi saya melihatnya cair kok, itu loh. ya, ya, Sekali gitu loh. ya, Jadi ya, tidak terbawa romantisme ya, pilpres sepenuhnya. ya, Ini masih ada aromanya, tapi tidak. ya, Apalagi Jawa Tengah ya. Karena ya, Jawa Tengah tentu kita paham Jawa Tengah itu kandangnya Banteng, ya, ya, kandangnya Banteng, PDI sebagai pemenang nomor satu dan PKB nomor dua. ya, ya, Kok lain pemenang satu, pemenang nomor dua kemarin belum tidak termasuk eh, ya, tim lah istilahnya kan seperti itu. ya, Tetapi sekali lagi semua ya, punya semangat yang sama. ya, Bahkan cair lah, cair sekarang ya, kita ketemu dengan Gerindra, ketemu ya, dengan PDI, ketemu dengan ya, karena semangatnya adalah satu untuk ya, ya, membangun Jawa Tengah, ya, untuk memajukan Jawa Tengah dan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Ya, ya. dirembuk bareng-bareng. Ya. Iya, iya. Baik, Gus Yusuf, kalau tadi kita berangkat dari 3 asumsi yang tadi juga sudah disebutkan Gus Yusuf bahwa nama tokoh itu 1 Pak Lutfi, 2 Pak Sudaryono, ketiga tidak tahu nanti siapa yang diajukan oleh PDIP. Menurut Gus Yusuf, mungkin nggak Sudaryono dengan Lutfi nanti mengerucut menjadi satu? Jangan keburu-buru ya. Seminggu ini kan muncul juga nama Mas Kaisang. Iya, Ya, bahkan konon survei LSI-nya paling tinggi. iya, iya. Bahkan konon kalau ada pengamat politik yang mengatakan kalau Mas Kaisang turun di Jawa Tengah, ibaratnya hiu yang turun di kolam ikan tongkol. Itu kan. Jadi kita-kita ini ikan tongkol lah. Iya, iya. Jadi Jadi, ini masih masih sangat iya, dinamis. oke. Bisa Nah, 2 pasang, iya. bisa 3 pasang, atau bahkan mungkin bisa 1 pasang. Oh, luar biasa. Ini menarik. Nanti kita bahas yang 1 pasang Iya, itu. Tapi iya, sebelumnya saya begini, walaupun apa ya, eh, kemarin di Pilpres berbeda, tapi kan tanda-tanda bahwa apa Gus Imin atau Cak Muhaimin ini akan bergabung ke pemerintahan kan mulai kelihatan. Nah, apakah itu tidak ada pengaruhnya, misalnya terhadap sikap PKB di Jawa Tengah? iya. PKB memang eh, kemarin ketika pengumuman KPU yang pertama kali disambangi oleh Pak Prabowo sebagai presiden terpilih adalah PKB. Iya, Tapi sangat mengapresiasi itu, sangat iya, mengapresiasi iya, kunjungan Pak Prabowo dan ajakan untuk bersama-sama membangun Indonesia ke depan. iya, Nah, itu yang disampaikan Pak tadi memang benar bahwa tanda-tanda PKB merapat ke pemerintahan yang akan datang, itu jelas. Lah iya, itu tentu itu juga akan sangat pengaruh menjadi eh, bahan diskusi di Jakarta gitu loh. Itu iya,
berpengaruh, memang kita akui. Tapi di Ya. satu sisi, PKB Ya. di Jawa Tengah juga kita dekat dengan PDI, kita Ya. di Ya. pilkada di beberapa daerah Ya. kita Ya. selalu bersama-sama, ibaratnya kan Ya. orang sering mengatakan Jawa Tengah itu ya Bang Jo lah, Abang Ya. Ngarujo, Ya. Abang Ngarujo. Itu juga fakta di lapangannya seperti itu. Ya. Jadi semuanya serba mungkin, Pak. Iya. Iya, baik. Nah, sekarang dengan tadi mungkin menurut Gus Yusuf bisa jadi calon tunggal. Nah, kalau tidak salah saya sudah menulis juga yang akan mirip-mirip seperti itu. Nah, Ya, kalau calon tunggal kan berarti PDIP bergabung. ya. Nah, kalau itu bergabung, eh, kemungkinan bisa saja misalnya pasangannya itu pasangan dari Koalisi Indonesia Maju dan dari PDIP. Seberapa besar kemungkinan ini? Kalau itu ya mungkin lebih tepat lagi jenengan nanya ke Mas Pacul. Saya tahu itu. Saya tahu suasana hatinya seperti apa. Itu kan. Tapi saya hanya Iya, mengatakan bahwa dalam politik itu kan salah satu iya, seni mewujudkan iya, apa kemungkinan-kemungkinan tadi. iya, Nah, kemungkinan di politik itu semuanya bisa, gitu loh. Nah, itu iya. tinggal ini Oke, bagaimana diplomasinya, diskusinya, dan iya, juga sharing powernya seperti apa itu loh. Ketika iya, semua dilibatkan, yang terpenting kan sharing powernya agar semua iya. merasa punya kontribusi untuk Jawa Tengah ke depan. Ya, Iya. Eh, baik. Nah, tadi juga menarik, Gus Yusuf mengatakan kalau di tingkat provinsi ini ikatannya atau pengaruh dari pusat masih sangat kuat karena itu perwakilan dari pusat. Kalau di kabupaten kota jauh lebih mandiri. Dan ini kelihatannya baik PKB maupun PDIP harus mempertimbangkan ini supaya apa yang sudah apa ya dicapai saat ini kepala-kepala daerah di Jawa Tengah ini yang selama ini ada PDIP dan PKB itu bisa dipertahankan atau bahkan bisa ditingkatkan. Nah, pertanyaan saya di daerah-daerah mana saja PKB di kabupaten kota ini potensial untuk mendapatkan kepala daerah? PKB ini alhamdulillah pemilu kemarin kita mendapat tambahan suara yang signifikan, dukungan Ya, masyarakat luar biasa. Kita harus berterima kasih. Kita ini sekarang punya 7 daerah pemenang. Daerah pemenang satu itu Kabupaten Tegal, ya, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, ya, Kabupaten Kendal. Kita juga ya, pemenang di situ. Terus Demak, terus Bluro, ya, terus dan Kebumen. ya, Ada 7 kabupaten. Tentu logika sederhana di 7 kabupaten itu kita berikhtiar untuk mendapatkan kepala daerah. Ya, tapi ada satu catatan khusus. ya, Kabupaten Pekalongan, incumbent-nya itu Golkar senior kita. ya, Ya, udah. ya, Makanya tadi politik itu memang ada idealisme dan tapi juga kita tidak meninggalkan realitas. Realitas politik bahwa Bu Fadia di Pekalongan ya, masih dicintai oleh masyarakat dan program-programnya juga bagus. Ya, maka saya sampaikan ke teman-teman, ya PKB sabarlah. Ngalah, kita kasih kesempatan Bu Fadia sekali lagi. Kita masang wakil bupati di Kabupaten Pekalongan. ya, Itu realitas ya, politik seperti itu. ya, Nah, ada 6 tadi, terus tambah kita
berikhtiar di Kabupaten Magelang. Ya. Kabupaten Magelang ini meski bukan pemenang, tapi kita signifikan. Kita dapat Ya. 12 kursi. Ya. Terus juga kita berikhtiar di Cilacap. Ya. Di Cilacap kita juga masang calon bupati karena ketua DPC kita adalah wakil bupati incumbent. Terus juga kita berikhtiar di Grobogan, Ya. Pak Wakil Bupati, Pak Toto, itu Ya. kita maju dengan Golkar, Ya. dengan Pak Catur di Kabupaten Ya. Grobogan. Ya. Terus juga yang masih berproses kita di Wonosobo, ini Ya. juga masih berproses. Ya. Proses, Ya. karena begini Pak Bambang saya Ya. sampaikan, PKB ini lahirnya jelas dari rahimnya NU. Ya. Kita menjadi kalau dalam bahasanya kendaraan Ya. politiknya kader-kader NU. Nah, ketika NU punya kerso, punya Ya. gawe, maka PKB harus menjembatani. Ya. Jadi saya sering sampaikan ke teman-teman NU, kalau pemilu legislatif, ayo bareng-bareng yang punya gawe PKB. Ya. NU secara Ya. kultural NU itu sinoman di PKB, sing digawe Ya. PKB. Tapi ketika pilkada, silahkan kalau NU punya kader, Ya. NU punya kader, maka PKB yang akan sinoman di NU. Kita Ya. akan menyiapkan kendaraannya, Ya. menyiapkan ubo rampene. Nah, Ya. siapa kader NU yang dipasang? Ya. Nanti kita Ya. akan siapkan kendaraannya. Itu. Ya. Jadi, Eh, tidak memutuskan sendiri, kita harus musyawarah, masukan dari para kiai-kiai, dari NU dan lain sebagainya. Itu yang bikin kita kuat, ya. Ya, baik. Ini peta di kabupaten kota memang menarik dan PKB realistis, termasuk yang di Pekalongan. Bahkan yang dijadikan wakil itu kan kader terbaik PKB Jawa Tengah, karena Pak Ya, Sukirman itu sekretaris DPW. ya, Nah, tapi di beberapa daerah juga ada dinamika. Terus nanti mungkin bisa dijelaskan. Misalnya Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal itu ada incumbent, tapi juga ada kader PKB yang juga dianggap sangat kuat. Nah, nanti itu keputusannya di mana? Di ya, Kebumen memang pemenang, tapi kelihatannya mungkin kader PKB atau kader NU itu masih apa ya, masih ya, ada tokoh-tokoh yang lebih ya, memungkinkan, misalnya seperti itu. ya. Ya memang Kemudian juga yang, ya hmm, silakan Gus. tadi Pak Bambang memang realitas politik kadang-kadang seperti itu. Nggak Ya. selalu linear gitu loh. Ya. Di Kebumen juga begitu. Ya. Kita pemenang pemilu, tapi kita minta kader NU, kader PKB, ternyata belum ada yang siap. Ya. Ya, kalau begitu realitasnya ya kita masang wakil Ya. untuk sekolah dulu 5 tahun Ya. Ya. sambil lumpuk-lumpuk lah bahasa Ya. Jawa itu nanti karena Ya. sangunya kan juga tidak Ya. gitu loh. Di Ya. Kendal juga begitu, Pak. Ya. Ya. Di Kendal itu kita pemenang. Ya. Hari ini kita ya masih berikhtiar bupati sih, tapi realitasnya Ya. kayaknya juga nanti bisa jadi kita Ya. masang wakil. Kalau di Tegal, lah Ya. ini beda. Ya. Di Tegal itu memang di sana itu luar biasa. Ya. Itu kalau saya jadikan simbol Tegal itu kan Ya. ibu kotanya PKB. Ya. Ibu kotanya PKB Jawa Tengah. Ya. Jadi di sana banyak sekali kader-kader yang potensial. Terus Ya. support sistemnya juga luar biasa. Ya. Support
baik dari keluarga besar NU, dari pesantren, dari pengusaha-pengusaha di Tegal juga luar biasa sistemnya. Nah, maka di situ pasti setiap pilkada pasti ada dinamika. Tidak hanya satu calon yang muncul. Ini ada di Tegal itu yang kader itu ada 3 atau 4 calon yang muncul. Tapi luar biasanya Tegal itu ketika nanti Rekom sudah turun, semua merapat menjadi satu. Nah, kalau dinamika di awal ini hal biasa, dan tentu ini nanti akan kita sikapi dengan hati-hati, dan DPP saya yakin akan bijak memilihkan yang terbaik untuk Kabupaten Tegal ke depan. Ya. Ya. Gus, mungkin nggak untuk Kabupaten Tegal itu dua-duanya dari PKB? Mungkin itu kalau yang kemarin kan seperti itu. Iya, iya. Terus dengan Bu Umi waktu itu PKB. Terus yang kemarin Bu Umi dengan Mas Ardi juga kedua-duanya PKB. Iya. Mungkin bisa seperti itu, tapi juga mungkin kita bisa gantikan dengan partai-partai lain. Ya. Ya. Maksudnya kalau gantian itu yang diambil yang incumbent atau yang di luar incumbent untuk Ya, Kabupaten Tegal? proses, masih berproses. Kita belum memastikan karena semua di DPP. Nanti DPP akan memberikan kebijakan terbaik. Baik. Untuk Blora, Gus, Blora itu bupatinya incumbent, tapi ini ada tanda-tanda untuk mengambil wakil yang bukan dari partai. Apakah ini nanti tidak membuat partai-partai yang di luar PKB itu akan menjadi apa ya, menjadi bersamalah gitu kira-kira? Ya gini, memang kemungkinan seperti itu ada, tapi sebaliknya tesisnya harus dibalik. Ketika PKB ini mengambil wakil yang bukan kader partai, tokoh masyarakat, maka justru itu akan menjadi pintu masuk semua partai. Semua partai akan nyaman untuk gabung. Tapi kalau kita ngambil wakil dari kader partai tertentu, tentu pasti akan ada resistensi, ada daya tolak. Lah, kita memilih figur, kalau nggak salah namanya Bu Rini, di Kabupaten Blora, ini sudah hasil diskusi dengan partai-partai. Dan insya Allah itu yang terbaik. Ya. Nah, insya Allah rapat ya. Ya. Lalu kalau di Rembang, Gus, ya, itu kan ada incumbent wakil bupati. Ya. Koalisinya semula dengan P3, sama-sama partai Islam, sama-sama NU. Nah, kalau ke depan ini kira-kira seperti apa? Ya, kita masih komunikasi. Ya. P3, karena kita kemarin bareng-bareng ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kita komunikasi intensif juga dengan Demokrat. Nah, di antara calon yang kuat itu kan di sana kan Demokrat. Betul. Ya, kadernya Mas Rinto. Kita juga komunikasi intensif lah. Demokrat itu loh. Jadi semua masih terbuka lah. Terbuka ya. Baik. Baik, terakhir Gus. Baik di provinsi maupun di kabupaten kota, apa sebenarnya misi umum dari PKB kalau PKB bisa duduk apa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati atau wali kota, wakil wali kota? Ya, sudah diamanatkan oleh Ketua Umum kami, Gus Muhaimin Iskandar, bahwa PKB tidak hanya sekedar mengusung calon bupati, calon gubernur, wali kota. Kita ini punya tugas mengusung, memenangkan, dan mengawal perjalanan. Agar nanti bisa kita pastikan bahwa calon yang kita usung itu betul-betul membawa dampak yang positif di masyarakat.
Kita bisa untuk Jawa Tengah, kita bisa memajukan Jawa Tengah, terutama Jawa Tengah ini kan daerah agraris, saudara-saudara kita petani yang hari ini belum begitu terfikirkan, nanti akan kita prioritaskan. Petani, nelayan, kemarin kan nyari pupuk aja kesulitan. Nah, itu jangan sampai, karena orang tua kita adalah petani. Petani adalah tiang penyangganya ekonomi nasional. Terus juga tentu PKB melihat tentang lapangan pekerjaan. Bagaimana agar Jawa Tengah ini semakin menarik bagi investor. Kita ingin mengejar ketertinggalan dari Jawa Timur, Jawa Barat. Tentu kita harus menarik investor sebanyak mungkin. Ya, di situ roda perekonomiannya berputar, lapangan pekerjaan juga tersedia. Lapangan pekerjaan juga tersedia untuk generasi muda, khususnya masyarakat Jawa Tengah. Ini menjadi perhatian pokok kita, karena ketepatan Menteri Tenaga Kerja itu kemarin langganannya PKB. Jadi data-datanya kita lengkap soal itu. Yang ketiga tentu PKB karena lahir dari Nahdlatul Ulama, dari pesantren, kita ingin agar Jawa Tengah pembangunan infrastruktur ini bisa jalan maju, tetapi juga tidak meninggalkan pembangunan yang namanya moralitas. Karena problem-problem hari ini, mulai dari judi online, seks bebas, narkoba, ini di samping penegakan hukum, yang terpenting bagi kita adalah kekuatan moral. Bagaimana PKB ini nanti bisa memfasilitasi ruang-ruang pendidikan agama, baik agama Islam maupun non-Muslim, semua harus kita support. Pemerintah nggak bisa jalan sendiri. Kita harus berterima kasih kepada kiai-kiai kampung, di musola, di masjid, kiai-kiai pesantren, tokoh-tokoh agama yang mengawal moral masyarakat. Ini yang hari ini kita merasa belum ada perimbangan itu loh. Di saat pendidikan formal ada BOS, bantuan operasional sekolah, sementara bantuan operasional untuk pesantren, untuk madin masih jauh dan minim. Nah, ini menjadi titik juga perjuangan PKB di Jawa Tengah maupun di kabupaten kota. Ya, diantaranya itulah, di samping seni dan budaya, olahraga juga kita tetap akan memprioritaskan. Ya. Baik, terima kasih sekali Kiai Haji Muhammad Yusuf Hudori, Ketua DPP PKB Jawa Tengah. Banyak sekali yang sudah disampaikan, sebagian adalah informasi-informasi yang menurut saya baru dan bisa menjadi semacam pegangan baik bagi partai-partai politik yang lain maupun dari kader-kader internal PKB di daerah yang semuanya saat ini sedang menunggu nanti datangnya Rekom itu seperti apa. Nah, mudah-mudahan ini menjadi secercah sinar lah. Kira-kira bayangan-bayangannya sudah kelihatan. Sekali lagi terima kasih Gus. Selamat berjuang. Sukses. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.